Korupsi besar ya kemarin tuh LKM itu. Wah, nanti kita bahas di soal Itu 1 miliar lebih loh. Luar biasa. Tersangkanya sudah ada. Nah, berarti yang di angka 10, 20, 30 itu yang Kita lebih mengutamakan. RJ? Nggak ada RJ untuk korupsi. Nggak ada RJ untuk korupsi. Nah, ketika itu diusulkan sebenarnya bukan pekerjaan daripada wakil rakyat. Berarti pekerjaan siapa? Pemerintah. Pemerintah daerah. Nah, inilah yang kemudian digadang-gadang pada waktu itu dipikir ada uang yang diterima oleh siapa? Oleh wakil rakyat untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya, Oke. Adalah tidak sehat kalau jalan 1000 meter misalnya dipecah menjadi 200 jadi 5. Kenapa mesti 200? Kalau 200 itu kan nilai kegiatan 200 juta ke bawah bisa dengan PL, ya dong? Nah, untuk itu kemudian dilakukan kong kali kong, itu yang enggak benar. Undang-undang itu adalah aturan dan hukum tertinggi loh. Masa bisa kalah dengan kesepakatan dan konspirasi? Iya ya, kok saya bukanya ke kamu ya, Ben? Bisa di-cut kan itu, sorry. Bisa. Ya? Unsika juga sudah ada tersangka tambahan loh. Oh, siapa bukannya dia? Senang sekali kembali lagi bersama saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Nah, sudah ada di samping saya Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Ibu Marta Parulina Berliana. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas. Selamat datang. Terima kasih sudah mampir di kantor Alexa. Kabarnya gimana, Ibu? Sehat? Kabar saya baik dan tetap semangat. Wih, tetap semangat ya. Cerah, Bu. Tadi sebelum ke sini nih cerita sedikit dulu dong. Tadi kesibukan apa saja, mungkin di kantor atau di luar tadi? Oke, hari ini nih ya pekerjaan saya seperti biasa. Pastinya ya menangani administrasi di kejaksaan. Kemudian saya melakukan pertemuan dengan Unsika. Unsika sekarang punya program magang yang bersinergi dengan kejaksaan, seperti layaknya mata kuliah. Jadi magang itu jadikan mata kuliah. Oke, jadi bukan hanya magang demikian saja, itu akan dilaksanakan sekitar 6 bulan jadi 1 semester. Nah, itu kerjasama dengan saya. Memang itu permintaan saya supaya ketika mahasiswa magang tuh tidak hanya sekedar mejeng-mejeng aja, tapi tidak jelas cenderungannya. Nah, setelah itu saya tadi baru saja menjadi narasumber mengisi di Merkur terkait dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru saja disahkan tapi berlakunya 3 tahun nanti. Nah itu Mas, kita luar biasa ya, padat tapi alhamdulillah bisa menyempatkan mampir. Saya udah janji sama Terus Bu, gini Bu, Ibu mungkin kan sudah setahun lebih ditugas di Karawang Bu ya? Iya, 1 tahun 4 bulan betul. Belum semua masyarakat juga mengenal. Nah, di kesempatan ini saya berharap sih Ibu mengenalkan diri dari awal, nama, profil singkat dan lain-lain. Kemudian sejak kapan Ibu jadi jaksa? Nama saya Marta. Saya lahir dari seorang ayah dari Sumatera Utara, ibu dari Madiun, Jawa Timur ya. Jawa Sumatera ya? Ya, tapi tidak Jawa Sumatera. Ibu saya benar-benar Jawa. Oh, benar Jawa. Jawa. Saya lahir di ujung Pulau Sumatera 0 km Indonesia, Sabang, Pulau E. Saya anak Aceh, anak Sabang ya. Kemudian besar di sana sampai dengan SMA, kuliah S1, saya alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kemudian S2 saya dari Jakarta, Universitas 17 Agustus, dan S3 sudah saya selesaikan kemarin di Universitas Borobudur. Jadi saya ada gelarnya doktor, dokter hukum ya. Nah, menjadi jaksa itu sejak tahun 2000, Januari 2000 saya jadi jaksa. Saya masuk kejaksaan di tahun 96. 96 ya? Angkatan 696 saya. Mungkin segitu yang bisa saya Pertama kali tugas dulu di mana? Pertama kali tugas saya menjadi jaksa di Tangerang. Saya jaksa pertama di kota kabupaten. Dulu kota kabupaten itu masih satu ya, belum terpisah jadi 3 raksa. Tangerang Selatan belum ada itu ya, masih satu. Jadi saya jaksa pertama di Kejaksaan Negeri Tangerang. Kepala ya Bu? Bukan, jaksa fungsional pertama. Berarti kepala kejaksaan baru di Karawang? Nah, kepala kejaksaan saya sudah menjadi kepala kejaksaan sebelumnya di daerah Bangko Merangin. Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Bangko Jambi, Provinsi Jambi. Saya di Jambi dulu. Luar biasa. Bu, mungkin belum semua orang juga tahu nih, tadi profilnya sudah dijelaskan sedikit. Nah, ada juga nih masyarakat yang bertanya, sebenarnya peran jaksa ini sebagai lembaga yudikatif Bu ya, lembaga negara yudikatif,
perannya tuh yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama, semua penegak hukum harus memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum pidana. Yeah. Kemudian kitab undang-undang hukum pidana, dan terkait seluruh masalah hukum sebetulnya harus kita yang menjadi penerangnya gitu Yeah. loh. Nah, itu yang terutama sekali tugasnya. Kemudian yang kedua, kejaksaan itu adalah satu-satunya penuntut di negara Republik Indonesia terkait dengan hukum pidana. Kalau disebut dengan penuntut umum kan berarti kaitannya dengan hukum pidana. Yeah. Nggak ada penuntut lain di negara ini, cuman jaksa. Cuman jaksa aja. Ya, cuman jaksa untuk tindak pidana apapun, ya, terkait dengan tindak pidana. Nah, kemudian jaksa juga berperan sebagai jaksa pengacara negara dalam rangka menjadi kuasa daripada institusi negeri seperti Pemda, kemudian pemerintah pusat dan juga BUMN BUMD terkait dengan jika ada perkara perdata dan tata usaha negara. Nah, terkait dengan pengetahuan masyarakat banyak untuk perkara perdata dan perkara apapun ini fungsi daripada jaksa pengacara negara ini juga memberikan pencerahan dan pengetahuan hukum. Yeah. Jadi membuka apa yang disebut dengan konsultasi hukum. Konsultasi hukum ini gratis. Nah, semua itu. masyarakat boleh datang, boleh tanya apa saja, mau soal perkawinan, mau soal apa kita bisa jelaskan. Gratis. Karena apa, di kejaksaan itu bukan hanya ada jaksa jurusan pidana, ada jurusan perdata, tata usaha negara, administrasi negara, hukum internasional. Jadi gitu, Mas. Nah itu tuh yang mau saya tanyakan juga terkait bidang-bidangnya, Bu. hukum. Termasuk unit kerja di sana kan Iya. ada beberapa bidang. Ada beberapa bidang, oke. Masyarakat juga harus tahu. Termasuk tadi secara detailnya soal konsultasi itu, Bu. Iya. Saya kira menarik juga sih. Iya. Sebenarnya kita Masyarakat kan jarang juga yang tahu. Taunya kejaksaan ini horor. horor ya. Iya. Nah itu gimana tuh? Gini. Menghilangkan kesan itu gitu. Sebenarnya saya berusaha menghilangkan kesan itu dengan cara kemudian memanage secara baik semua tamu yang masuk ke kejaksaan. Ada namanya pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Kenapa di pelayanan terpadu satu pintu itu kita manage? Supaya terlihat jelas siapa tamunya. Kemudian apa kepentingannya, dan kita bisa melihat dan mengukur sejauh mana sudah masyarakat kita layani dengan adanya tamu-tamu tersebut. Sehingga memang kita buka ruang penuh. Kemudian kita ada di mall pelayanan publik ya? loh, di Galuh itu kita membuka juga apa yang disebut dengan konsultasi hukum. Beberapa ada kok yang melakukan konsultasi hukum kepada kita. Nah, kita layani secara baik. Siapa yang menjadi pelayannya? Saya termasuk salah satunya. Sehingga siapapun yang bertamu kepada saya, tapi dengan baik-baik loh, nggak pakai jahat-jahat loh, tapi akan saya temui secara baik. Saya kayaknya selalu menemui tamu saya secara baik kalau ada yang makanya gini, Ibu Kajari, harus saya bahas juga. Kemarin ada rekan-rekan kita juga. Bang, sekarang masuk kejaksaan kok ketat banget. Nah, ini harus dijelaskan juga, Bu. Kenapa harus ketat itu? Sebenarnya tidak ada yang ketat. Namun memang dalam rangka mencegah kolusi dan nepotisme, semua tamu memang harus didaftarkan. Kalau semua tamu secara seenak perutnya keluar masuk, kita tidak dapat melakukan pencegahan korupsi, gratifikasi dan sebagainya. Dengan adanya daftar tamu, dan daftar tamu itu sampai ke Kejaksaan Agung, Mas. Sama ya? Iya, aplikasi tamu itu sampai Kejaksaan Agung, dan kita Kejaksaan Negeri Karawang Satker nomor 3 se-Indonesia yang menggunakan aplikasi e-tamu secara banyak. Luar biasa. Nah, jadi didaftar semua. Nggak ada yang sebenarnya bukan susah sebetulnya. Nggak ada, orang cuma dikasih lihat. KTP ya? Ya, KTP Pak, ya keperluannya apa Pak, suruh tunggu. Tapi mungkin kaget aja, Bu, belum terbiasa ya. Nggak apa-apa. Sekarang kan sudah dijelaskan memang ya sama Bu segala Kajari. sesuatu perubahan itu kalau nggak ditanyakan kan nggak jelas. Jadi jangan berinterpretasi sendiri. Ini udah dijelaskan kan, Bu, gini Bu Kajari. Ngomong-ngomong, Ibu udah setahun lebih di Karawang. Betah, Bu, di Karawang, Bu? Saya hanya melaksanakan tugas negara. Kata-kata betah itu sepanjang negara memberikan tugas kepada saya akan kerjakan. Kesannya gimana, Bu, selama tugas di Karawang? Karawang ini orang-orangnya pinter. Ya. Kemudian juga sangat sensitif. Jadi memang para penegak hukum harus transparan, ya. Kemudian harus mau dikritik. Nah, itu saya pikir untuk orang-orang yang mau maju ada baiknya. Cuman
perlu ditata cara memberikan kritik dan saran dengan baik. Karena apa, negara ini negara hukum, ada undang-undangnya dan ada aturannya sebetulnya. Nggak bisa juga seenak perutnya. Nah, itu saja sih sebetulnya. Ketika itu semua kita pahami dengan baik, kita akan duduk bersama dan akan tercapai keinginan satu sama lain untuk memang terjalin satu tali komunikasi sehingga memang Karawang ini kita harapkan menjadi lebih baik gitu aja. Oke, Bu Kajari, program Kejaksaan Negeri Karawang yang saat ini sedang digalakan apa sih yang terbaru? Kami sedang sangat menggalakkan dari kemarin juga adalah komunikasi atau konsultasi terkait dengan hukum. Karena banyak di kita ini tidak mengerti hukum tetapi berbicara soal hukum. Karena itu pertama sekali saya datang ke Karawang ini saya menggalakkan kegiatan ke desa, garda desa. Mungkin lebih ke preventif ya? Atau Preventif, betul. Karena begini, saya ajak teman-teman berpikir. Ketika teman-teman menjadi pengamat hukum, ketika banyak orang-orang yang dihukum dan dimasukkan ke penjara terkait dengan tindak pidana apapun, saya tanya setiap tahun apakah berkurang? Tidak. Tidak ya? Jumlahnya makin banyak. Kemudian kedua, seberapa besar uang negara yang dipakai untuk menjaga mereka malam hari di lapas, kemudian kasih makan mereka setiap hari di lapas. Banyak kan pengeluaran negara. Nah sekarang orang yang berpikir bagus, progresif sesuai dengan perkembangan zaman harus berpikir bagaimana cara mencegahnya. Banyak hal, pertama dengan sosialisasi dan penerangan tentang hukum. Kemudian kedua, melihat apa sih sebenarnya permasalahan yang paling krusial di tempat itu. Kalau itu kita dapat, insya Allah saya rasa sebenarnya kita bisa mengurangi jumlah orang di lapas, di lembaga pemasyarakatan, kemudian jumlah orang yang menjadi korban dan terkait dengan masalah kejahatan. Itu aja sebetulnya. Soal konsultasi nih, saya menarik juga Bu. Konsultasi ini lebih sasarannya lebih ke dinas, ke anak muda, anak sekolah atau semua orang boleh berkonsultasi hukum dengan kita. Oke? Mau anak-anak kayak mau orang besar, malah ke depan ini kami sedang merencanakan bagaimana caranya bisa benar-benar kepada orang muda, karena memang ya komposisi penduduk di kita ini banyak orang muda ya, seperti Mas, kemudian orang-orang yang memang di usia produktif ya seperti itu. Nah ketika itu kemudian bisa dilakukan dan mencapai ya tujuannya, diantaranya beberapa waktu lalu, tahun lalu tuh kita sempat adakan yang jaksa masuk mall. Tapi waktu itu masih PPKM ya. Nah, itu memang yang kita tuju adalah masyarakat banyak. Kemudian menuju kampus, sekolah. Saya sendiri kan mengajar ya di kampus ya. Menuju kampus, kemudian menuju sekolah, menuju pesantren. Oh, pesantren juga ada, Bu? Ada, menuju pesantren. Kita sudah ke pesantren, sudah berjalan ya? Udah. Makanya harapan kami ya orang-orang muda. Kenapa? Orang muda kan kritis. Dia boleh bertanya apa saja tentang tugas dan fungsi kejaksaan serta bagaimana peran daripada aparat penegak hukum terutama kejaksaannya di dalam melakukan penegakan hukum ini. Mungkin gitu. Nah, sekarang mulai nih ke yang rada berat-berat Bu Kajari ini. Rada berat. Gini, selama Bu Kajari, saya fokus ke Bu Kajari aja. Selama tugas di Karawang, Bu, kasus apa yang paling menonjol Bu yang Bu tangani? Kasus yang paling menonjol terkait dengan pidana ya? Ya pidana sih, yang menarik itu. Pidana itu ya saya rata banyakan rata-rata air ya, tidak terlalu menonjol. Karena apa, angka terbesar dalam tindak pidana yang di tangan itu adalah narkotika. Narkotika itu menduduki tempat nomor 1. Di Karawang? Di Karawang. Maka saya tidak tahu kenapa ya. Nah, kemudian kedua, padahal ya kita juga ke orang muda. Nah saya nggak tahu apakah karena ini daerah perlintasan ya, saya nggak mengerti juga. Nah ya mungkin yang lebih paham tuh Pak Kapolres mungkin. Nah kemudian kedua terkait masalah perlindungan anak. Nah, apakah anak sebagai korban, apakah anak sebagai pelaku, tentang kasus susila. Oh susila tinggi juga itu. Ya makanya ini menjadi PR kita bersama, termasuk saya sendiri karena saya kan perempuan ya, saya pikir gitu. Bagaimana caranya? Itulah sebabnya kami banyak masuk ke pesantren, ke santriwati, kemudian berbicara dengan para siswa perempuan terkait dengan apa yang seharusnya bisa mereka lakukan untuk melakukan pencegahan. Ya mudah-mudahan tingginya ini disebabkan karena
kemarin COVID jadi banyak di rumah gitu ya. Saya seandainya kan bisa saja kan itu Bisa, menyebabkan bagaimana. Kemudian peran daripada ini loh gadget ini sangat besar sekali. Betul, betul. Nah, terkait dengan susila itu sangat besar sekali. Itulah sebabnya kita para orang tua harus mengingatkan anak-anak secara baik terkait itu. Mungkin gitu Mas. Narkoba tinggi, Iya, kemudian asusila juga Ah, tinggi. Korupsinya gimana, Bu? Korupsi di sini sepanjang pengetahuan saya, bukan begini loh. Ya. Bicara korupsi tidak bisa bicara seperti saya bicara narkotika atau beda ya. bicara soal tindak pidananya. Bicara korupsi kita harus melihat bagaimana kita memandang korupsi itu apakah bisa untuk diperbaiki atau tidak, ya. Untuk korupsi-korupsi yang mungkin jumlahnya kecil 10 juta, 20 juta, 30 juta itu memang banyak di desa, tetapi ingat loh, itu terjadi bukan karena kesengajaan, karena ketidaktahuan terkait dengan administrasi keuangan. Itu tugas siapa? Tugas saya penegak hukum memperbaikinya. Itulah sebabnya saya ke desa mengajarkan kepada mereka cara pengadministrasian yang baik. Dan selanjutnya korupsi-korupsi besar ya enggak ada. Korupsi besar ya kemarin itu LKM itu. Wah, nanti kita bahas di soal Itu 1 miliar lebih loh. Luar Nah, biasa. tersangkanya sudah ada. Nah gitu. Kalau yang lain yang sering dilaporkan kepada kita kepala desa. Kenapa kepala desa dilaporkan? Ternyata saingan zaman dulu. Kalau dilaporkan ke kepala desa karena nggak dapat masukan dari kepala desa, itu kan nggak baik seperti itu. Sering, Bu, ya, sering terjadi di Karawang. Jadi harus, saya nggak bilang sering, tapi pernah, itu harus diperbaiki. Sehingga apa? Kita perbaiki mental dulu. Jangan suka kalau ada orang ini karena ada kepentingannya terus diperbaiki, nggak gitulah saya rasa. Nah, berarti yang di aja. angka 10, 20, 30 itu yang Kita disebut lebih secara mengutamakan. RJ? Nggak ada RJ Oh, untuk nggak ada korupsi. korupsi mah Ya, nggak ada RJ untuk korupsi. Kita Solusinya? lebih mengedepankan pengembalian. Oh, dikembalikan Ya, ya. dia mengembalikan sehingga tidak ada kerugian keuangan negara. Karena apa? Gini Mas, sekarang kita pilah-pilah. Kecuali memang perbuatannya sangat masif ya, supaya nggak dicontoh orang banyak. Contoh, kalau ada kerugian keuangan negara 10 juta, saya proses itu dengan saya menggunakan uang negara dalam memprosesnya 100 juta lebih untuk menangani perkara ini. Berapa negara rugi? 90 juta negara rugi. Kita hitung-hitungannya perekonomian gitu coba. Ya. Nah, karenanya kita pilih yang memang berbobot dan sekali lagi sifatnya itu hanya untuk mengingatkan orang lain jangan lakukan ini gitu loh. Hanya itu saja. Nah, karena kan tadi sering terjadi di desa, Bu. Nah, untuk menghindari hal itu kembali terjadi, mungkin ada MOU nggak dengan para kepala desa untuk pendampingan itu? Tidak perlu MOU. Oh, tidak perlu ya? Iya, karena kepala desa atau semua orang bisa datang langsung kepada kami. Bisa langsung datang, kemudian bertanya kepada kita bagaimana Ibu kalau ada begini. Nah, terkait dengan MOU, kalau mereka membutuhkan, mereka bisa bertanya lewat misalnya ada satu aturan, satu perbuatan yang akan mereka lakukan, tapi mereka ragu. Mereka bisa meminta pendapat dari kita yang disebut dengan pendapat hukum. Iya. Nah, berarti proses MOU tidak perlu, Bu ya? Kalaupun harus MOU boleh tapi? Boleh. Misalkan kolektif seluruh kades? Boleh. MOU itu kan Memory of Understanding, artinya nota kesepahaman. Ya. Supaya kita sama-sama bersepaham kalau ada sesuatu hal yang perlu kita perbaiki, diperbaiki gitu. Kalau misalnya dia minta pendampingan lagi akan berbeda. Gitu. Nggak apa-apa Mas ya. Setelah desa tadi sekarang saya soal ini, Bu, yang lumayan mencuat juga tahun lalu. Soal pokir itu, Bu. Oke. Nah, beberapa tahap kan kejaksaan ditempuh itu, pemanggilan saksi dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ditutup, Bu. Nah, itu kan publik kaget nggak juga. ada yang tiba-tiba. Oh, nggak tiba-tiba ya? Kalau tiba-tiba tuh kamu kaget, nggak ada proses. Oh iya, iya. Ini kan tadi barusan bilang Oh, iya, ada iya. proses pemanggilan, kan berarti nggak tiba-tiba Nggak tiba-tiba dong. ya? Iya. Jadi begini, pokir itu menurut undang-undang dibolehkan. Ingat ya, pokir atau pokok pikiran adalah kesempatan bagi para wakil kita, wakil rakyat, memasuki masa reses, dia mengunjungi daerah pilihannya, dapilnya. Dia melihat di situ apa yang kurang, oke? Nah, ketika dilihat ada yang kurang, oke, ini perlu dibangun, itu perlu dibangun, kemudian dia memasukkannya ke dalam satu sistem di pemerintahan untuk mengusulkan supaya kegiatan itu bisa masuk ke dalam DIPA nantinya, seperti itu. Nah, ketika itu diusulkan, sebenarnya bukan pekerjaan daripada wakil rakyat.
Berarti pekerjaan siapa? Pemerintah. Pemerintah daerah. Nah, inilah yang kemudian digadang-gadang pada waktu itu dipikir ada uang yang diterima oleh siapa? Oleh wakil rakyat untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya, Oke. Tapi masyarakat secara umum mengira pokir itu salah. Itu loh yang perlu kita luruskan. Nggak ada yang salah dengan pokir. Maka saat ini saya luruskan bahwa sebetulnya apa yang mereka lakukan proses ketika mereka masuk ke rasa reses, kemudian mengecek di daerah pilihannya, kemudian melihat proyek apa mereka masukkan, itu tidak ada yang salah, betul semua, kan begitu. Nah itu yang kemudian kita lihat apakah ada gratifikasi atau tidak. Dalam perjalanannya kita tidak menemukan adanya hal itu, maka kita kemudian menyatakan bahwa itu penyelidikannya ditutup. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Kalau begitu Bu, apa yang Ibu kerjakan? Oh, saya tanya semuanya. Ya, terkait ada ini, ada itu kita tanya. Namun kita tidak menemukan apapun. Namun satu yang saya temui dan kami simpulkan bahwa sebenarnya dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Karawang, hanya 0, sekian persen itu kegiatan atau proyek di lelang. Selebihnya apa? PL, penunjukan langsung. Itu juga sudah ada surat dari BPK bahwa itu salah. Yang sehat adalah setidaknya 50-50 atau selebihnya. Kenapa? Adalah tidak sehat kalau jalan 1000 meter misalnya dipecah menjadi 200 jadi 5. Kenapa mesti 200? Kalau 200 itu kan nilai kegiatan 200 juta ke bawah bisa dengan PL, ya dong? Nah, untuk itu kemudian dilakukan kong kali kong, itu yang tidak benar. Maka tahun ini kami membuat CIA hasil kajian kami yang kami serahkan ke DPR loh. Serahkan ke DPR, serahkan ke Pemda, kemudian kami lanjutkan sampai ke atas. Nah, itulah yang dijadikan sebagai patokan sehingga ada nggak perbaikan tahun ini? Ada. Di dalam diskusi-diskusi, saya mengedepankan itu. Sekarang mana lebih banyak manfaatnya? Merubah sistem seperti itu, sehingga ke depannya sistem menjadi lebih baik dan terjadi apa? Fair play. Permainan yang sportif. Perjuangan yang sportif untuk mendapatkan satu proyek. Itu yang kami dapat dari pokir. Berarti waktu itu tidak ditemukan gratifikasi, Bu ya? Tidak ada gratifikasi. BPK menemukan ada kelebihan bayar itu? Kelebihan bayar terkait dengan adanya proyek yang sudah mereka cek, ternyata dari nilai proyeknya itu ada kelebihan bayar. Bisa dong dikembalikan? Hasil dari BPK itu seharusnya banyak dikembalikan dan jumlahnya kecil-kecil. Kecil. Berarti sekarang presentasinya untuk tahun ini, Bu ya? 50-50? Ya. Kalau saya nggak salah 40-60 masih. Karena masih banyak orang yang berkeberatan. Nah, gitu, Per. Nah, sekarang adalah tugas kita menyadarkan masyarakat tentang apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang itu adalah aturan dan hukum tertinggi loh. Masa bisa kalah dengan kesepakatan dan konspirasi? Harus itu diluruskan. Sehingga orang, oh iya ada hukumnya, patokannya ini. Jadi konspirasi tidak bisa menang gitu loh. Bu, waktu itu menanganin kasus itu kayaknya tekanannya kencang juga, Bu. Kayaknya enggak. Enggak ada ya? Biasa aja? Enggak. Orang-orang di sekitar yang merasa tertekan. Kalau saya sih enggak sih. Kan ya orang-orang di sekitar mungkin. Tapi kita enggak sih. Karena begini, pertama, kami tidak punya kepentingan. Betul. Ya. Kedua, itu kami lakukan karena adanya laporan masyarakat. Nah, sebagai aparat penegak hukum dan pelayan publik ya, atau public servant adalah kewajiban kami untuk menanggapi laporan masyarakat sehingga kemudian itu bisa kita kerjakan dengan baik, dan itu ternyata kita kerjakan, hasilnya juga kita kita beritahukan kepada yang melapor sehingga terjadi transparansi, dan kemudian itu kita berita acarakan. Sekarang semua orang yang melaporkan sesuatu kepadanya akan kami beritahukan kembali apa hasil pekerjaannya. Itu tuh pelayanannya cuma itu. Luar biasa. Ini yang paling penting nih sekarang nih. Ya. Buka Jari tahun sekarang katanya lagi nanganin kasus lumayan lagi mencuat juga tuh. Nggak ada yang mencuat. Yang lagi ramai di pemberitaan publik. Soal apa? Soal LKM katanya. Infonya sudah ada. Kemarin ada yang sanksi LKM-nya dibekukan ya. Sudah ada tidak. Tersangka katanya. Baru saya pikir 2 atau 3 hari yang lalu kita sudah tetapkan tersangka LKM 1 orang atas nama Jainal ya, Jajan itu ya. Yang kerugian keuangan negaranya sekitar 1 miliar lebih.
Sudah dilakukan penahanan. Sudah dong. Wih, luar biasa ini kabar baru. Kerugian negaranya total berapa? 1, kalau saya nggak salah ya, sekitar 1 M lebih, 1 miliar lebih. Nah, Menangani kasus LKM ini sudah berapa lama? Bu? Nah, memang ini perlu waktu Waktu panjang karena begini. Kenapa perlu waktu panjang? Ini saya rasa setahun lalu ya dimulai dengan adanya laporan, kemudian pengumpulan tugas data-data informasi dan data. Nah, selanjutnya ditingkatkan ke lead, dari lead ditingkatkan ke kenapa menjadi susah karena ini berkaitan dengan data. Oke. Jadi dokumentasinya jelek. Artinya banyak hal-hal tertulis yang memang akhirnya kita mesti dapat ke pusatnya untuk memperolehnya. Jadi salah satu yang menjadi kendala tuh itu saja kalau untuk LKM. Karena pengadministrasian yang jelek ya untuk kita LKM. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi lebih bagus. Nah. Bu, ada kemungkinan penambahan tersangka? Bisa saja. Kalau kemungkinan itu selalu ada. Bisa saja. Makanya bahasa saya bisa saja. Berarti pemanggilan saksi yang lain akan terus dilakukan? Ya, dan ini kan kalau kita sudah tetapkan tersangka, maka selanjutnya kan akan kita limpah ke penuntutan, kemudian ke pengadilan dan di persidangan. Akan kita sidangkan di pengadilan tipikor. Siap. Ini informasi mantap juga ya buka jari. Terima kasih nih. Iya ya, kok saya bukanya ke kamu ya, Per? Bisa di-cut kan itu, sorry. Bisa. Ya? Unsika juga sudah ada tersangka tambahan loh. Oh, siapa buka jari? Kasto. Bang. Sudah berapa orang udah sekarang? Sudah ditahan. Jadi yang satu kemarin sudah tuntut ya, Dedi itu udah tuntut, kemudian kita menetapkan tersangka yang baru, Kasto juga udah ditahan. Kerugian? Jadi gini, kalau bicara kerugian itu kan mereka kan konspirasi ya. Ini bersama-sama di antaranya salah satunya dia yang menerima ya. Dedi kemarin 300 sekian juta, tapi secara umum kerugian bangunan Unsika itu kan sekitar 2 miliar lebih ya. Itu saja. Nah, ini Bu, tantangan buka jari dan tim dari kejaksaan selama menangani beberapa kasus, menurut saya sih kasus besar juga ya, karena jadi perhatian publik kan. Tantangannya berat nggak, Bu? Tantangan terberat adalah dipersangkakan orang bahwa tidak kerja baik sehingga difitnah-fitnah gitu loh, Per, sehingga kami habis waktu untuk meluruskan. Contoh misalnya kita sudah mulai ini, terus tiba-tiba ada yang fitnah, Bu bener Bu, Ibu terima uang gini-gini. Nah, meluruskan itu capek juga. Nah, caranya begini aja. Sudah begini, panggil orang yang bilang saya terima uang. Nah, kemudian dipertemukan. Begitu ketemu bilangnya, bukan Bu, bukan. Maksud saya gitu. Padahal kita udah habis waktu yang seharusnya kita bisa panggil orang yang memang bisa memberikan informasi terkait dengan penyidikan kita tangani. Jadi nggak bisa karena kita mengklarifikasi itu dulu. Nah, gitu. Tuduhan itu masuk secara pribadi atau lembaga? Secara pribadi juga sering, secara lembaga juga sering. Makanya saya sangat berharap gitu kawan-kawan pers kalau memang menerima itu tanya aja dulu. Enggak lah, kita terbuka ya. Saya rasa saya berusaha melakukan itu dari awal ya, Per ya. Dari awal sekali saya menjadi Kajari di Karawang ini, saya berusaha melakukan segala sesuatu secara transparan tanpa ada kepentingan untuk meraih keuntungan dan untuk menonjolkan sesuatu. Bu, ini sebelum ke pertanyaan penutup, soal rumah RJ, Bu. Jadi tahun lalu kan Kejaksaan Negeri Karawang meresmikan rumah RJ di beberapa desa ya. Sudah berapa sekarang, Bu? Jadi begini, mungkin saya mempunyai pandangan yang berbeda tentang pembentukan rumah restoratif justice. Karena apa? Restoratif justice itu diperlukan oleh semua kita di negara Republik Indonesia ini, termasuk dengan adanya KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang kemarin baru disahkan oleh Presiden Jokowi yang berlakunya 3 tahun nanti itu sangat mengedepankan living law atau hukum adat. Nah, bicara soal living law atau hukum adat ini sebenarnya sangat berharga untuk pelaksanaan restoratif justice. Nah, ketika kami akan membangun rumah restoratif justice, saya melihat dulu apakah masyarakat memerlukannya atau tidak. Sehingga memang sampai saat ini kita baru membangun 3 rumah restoratif justice. Namun sampai dengan hari ini pun kita tetap memberikan sosialisasi tentang pentingnya restoratif justice.
gitu loh. Kenapa? Karena ketika rumah restoratif justice berdiri, saya tetap harus melakukan monef atau monitoring evaluasi, mengecek apakah itu ada gunanya atau tidak. Seperti kemarin kita lihat di daerah mana? Di daerah Pak Alex itu, saya lupa, Sukamulya atau apa ya, Alex yang ada Lurah Alex itu. Nah, itu ternyata berguna. Ada kemudian orang mencuri gas, nggak dilaporkan polisi tapi diselesaikan setelah kekeluargaan. Kemudian ada yang lain. Nah, itu kepentingan kita itu yang memang harus ada gunanya. Jadi membuat sesuatu tuh menurut saya yang memang harus bermanfaat dong. Jangan asal menjadi bangunan saja, asal menjadi gitu saja tapi tidak ada gunanya, mungkin gitu. Akan terus ditambah, Bu? Kami berusaha akan terus menambahnya, melihat keperluan dan kepentingan di masyarakat, mungkin gitu. Total berarti sekarang 3, Bu ya? Masih Sudah 3, ya. Terus yang terlibat di dalamnya tuh selain jaksa ada kepala desa, oke. Kemudian para alim ulama dan tetua adat di desa. Dan ke depan saya berharap mahasiswa KKN juga akan terlibat di dalamnya. Nah, sekarang kenapa mereka, oh iya saya belum cerita, kami ada program kerjasama dengan Unsika terkait dengan magang mahasiswa KKN itu 6 bulan dijadikan seperti satu mata kuliah. Nah, disitulah nanti kami berharap kami bisa menularkan nilai-nilai dan mensosialisasikan tentang pentingnya restoratif justice, sehingga nanti ketika mereka KKN diharapkan mereka bisa jadi pelakunya di sana. Gitu. Terakhir, pesan dan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Saya berharap masyarakat Karawang menjadi masyarakat yang yang bijaksana di dalam mengeluarkan pendapat, tidak gampang tersulut emosi, dan yakinilah kami aparat penegak hukum sangat welcome jika masyarakat Karawang berkunjung ke tempat kami, bertanya tentang apapun juga terkait dengan hukum. Mutunya, kenali hukum, jauhi hukuman. Ibu Marta Parulina Birena, terima kasih sudah hadir. Semoga Ibu sukses dan sehat selalu. Sama-sama, amin ya. Untuk Mas juga dan kawan-kawan di sini, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.